Oke, kita bahas saham Dilt ya, atau Intiland ya. Perusahaan ini kan di bidang properti. Dia lebih ke bangun-bangun sebuah resort, gedung-gedung perkantoran dan lain-lain lah ya. Jadi bukan perumahan-perumahan subsidi, bukan, dia perumahan mewah, perumahan elit gitu ya. Dan banyak juga kayak hotel-hotel juga punya Dilt ini banyak gitu. Nah sekarang untuk sahamnya dari sebentar ini dari 25 April 2023 sampai ke ini, dari sini ya, April 2023 24 April kita cek sampai dia puncaknya itu ke sini, sampai puncaknya itu ke bulan Juli, tanggal 5 Juli itu totalnya 72 hari ya, kurang lebih 2 bulan lebih itu untuk kenaikan harga sahamnya 81%,71. Nah seperti biasa sih ada turun naik itu 2,5 bulan ya, 2,5 bulan kurang lebih ya, 2,5 bulan itu. Nah dari sini dia ada penurunan nih, dari bulan Mei ini dia ada penurunan dari pas puncak naik itu 289, penurunan sampai ini ya, itu dari tanggal 7 Juli ya sampai tanggal 23 Agustus. Jadi 47 hari atau 1,5 bulan turun 31% gitu ya, 31%. Nah kenapa turun? Karena kalau dalam saham itu ada namanya sistem bandar lah ya, si pemegang barang atau pemegang saham terbanyak gitu. Jadi dia kalau udah naik ini dia take profit ya, dia jual-jualin sahamnya sedikit. Kalau dijual-jualin kan tuh dia kan nunggu supaya turun nih, dibeli-beli itu sama orang-orang yang melihat saham ini ternyata naik bagus tuh kan pada beli tuh. Nah saatnya si pemilik barang ini jual-jualin, dia ngambil untung dulu. Nah pas turun seperti ini dia kan posisinya udah di sini ya, 198 sampai 200 perak. Nah dia tuh agak lama di sini karena dia mau ambilin barang, dia mau serok lagi barang-barangnya dia yang udah dijualin, dia mau beli barang yang harga murah lagi gitu ya, harga murah lagi. Nanti dia naikin lagi tuh harganya gitu, itu seperti itu. Nah kalau misalkan kita bicara ini untuk penurunannya hampir 47 hari, kalau kita bicara misalkan dari harga 200 itu bulan apa, kita lihat di sini. Ini dari sini ya. Nah dari sini bulan Mei ya, tanggal 23 Mei sampai ke puncak sini ya, 46% ya, 46%-an itu sampai 23 Juli, artinya Mei, Juni, Juli ya, Mei tanggal 23 kan ya, berarti 2 bulan. Nah itu kan 42 day ya, 46% ya di sini ya. Itu butuh waktu kurang lebih 1,5 bulan ya. Turunnya juga sama 1,5 bulan nih. Jadi hitungannya
Kalau sistem sahamnya seperti ini nanti. Ini kenaikannya ya. Kenaikannya itu seperti ini. Sebentar. Kenaikannya akan seperti ini. Set. Kita akan bercermin di sini. Ya. Set. Dia akan nunggu posisi sampai sini dulu nih. Set tertinggi. Nah, satu dia akan turun lagi ke sini. Set satu dia akan naik lagi sampai sini. Dua dia akan turun lagi. Dia akan naik lagi terus sampai sini. Hitungannya gitu sampai sini. Ini. Tuh. Hitungannya gini nanti. Nah, sebenarnya bisa juga kita misalkan beli tuh jual di sini, terus kita beli lagi di sini, terus naik di sini, beli lagi. Cuman ini takutnya pas di harga masuknya itu kita kelewatan karena kan puluhan ribu orang yang antri untuk mendapatkan harga berebut gitu ya. Ya lebih baik kalau kita udah dapat harga di sini kan kita dapat harga di sini nih 224. Ya udah tunggu harga sampai sana aja gitu. Nah, kalau misalkan dia melewati batas ini horizontal tuh batas ini ya, dia harga akan melanjutkan kenaikan sampai ke sana gitu ya, kurang lebih ya 1,5 bulan lagi gitu. Jadi untuk ukuran 3 bulan ini estimasinya sama kayak misalkan penaikan di sini di awal itu. Ini kan habis dari tren nih, tren akumulasi, orang-orang pada ngumpulin saham-saham murahnya, dia naikin nih set gitu ya, naikin. Cuman di sini kan nanti ada penurunan lagi nih, penurunan set, turun lagi. Kalau memang misalkan setelah turun ini, setelah turun dari angka 5 ini misalkan turun ke 280 atau 270 ya, dia akan koreksinya di sini, di garis ini. Kalau di garis misalkan ini dia tembus lewat garis ini, maka dia akan melanjutkan kenaikan gitu. Seperti itu. Jadi sama kayak ini contoh-contohnya. Ini kan contoh nih di mana-mana gitu emang. Jadi contoh nih, set ini kan harga tertinggi dari sebelumnya. Nah, karena di sini ditembus, maka dia akan melanjutkan kenaikan ke situ. Gitu. Kalau ini gagal tembus, maka dia akan turun. Sama kayak gitu. Tuh, kan? Ini juga sama. Ini tuh. Sama. Ini naik juga. Ini yang bawah juga sama tuh, nembus kan, naik dia. Gitu. Bagaimana yang misalkan tidak nembus? Tidak nembus itu seperti ini. Namanya itu resisten ya. Kalau bawah itu support, kalau atas tuh resisten. Garis atasnya, garis atas. Oke. Nah ini. Set. Contoh di sini. Nah, kita ambil resisten ini. Jadi dia garis atas nih. Dia turun di sini. Di bawah ini ya, turun. Nah, yang pas kenaikannya dari sini dari
sebentar. Dari sini ya, kenaikannya ini dari sini nih, set ke sini, dia nggak bisa nembus atau nggak bisa nyentuh garis atas ini yang udah dibuat dari harga sebelumnya, maka dia turun terus gitu, sama kayak ini. Nah beda dengan ini kan, terus turun ke sini kan, beda dengan dari sini tuh, dia nembus maka dia harga akan naik. Jadi begitu aja polanya kalau saham gitu, kalau polanya. Jadi nah ini juga sama, kalau memang misalkan ini nembus ya, nembus ini udah take profitnya ini kurang lebih kita hitung sebentar. Dari sini kita kan punya harga di sini nih, punya harga di sini, kita masih rugi 6%. 65 day ya kalau dari sini ya, 28% lah ya, 28%, karena kita kalau di total kan hampir 30 lebih ya, cuman kita masih minus 6%, jadi 28%. Kalau tembus ini maka dia akan lanjutkan kenaikan ke sini terus gitu. Kalau misalkan nggak tembus, makanya di sini nanti harus ada pilihan. Kita jual dulu separoh, misalkan separoh ya. Kalau misalkan dia tembus, maka kita akan buy di saat dia agak koreksi harga di sini ke bawah ini, ke bawah kita buy lagi gitu ya. Kalau memang misalkan ini ya udah lanjutin aja gitu, seperti itu. Kalau ini ya untuk deal, untuk saham tadi. Nah masalahnya kadang-kadang seperti ini ya. Oke. 5 day tuh. Jadi kadang-kadang tuh kita tuh ini apa namanya, satu day dalam satu hari aja kalau kita liatin tuh agak takut-takut gitu ya, takut-takut karena kan satu hari aja udah turun naik gitu kan gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita liatin pas ada di bawah ini takutnya turun gitu kan. Nah itulah ketakutan. Tapi kalau kita udah sedikitnya ada ilmu yang diketahui bahwa strukturnya tuh, alurnya tuh seperti itu, terus melihat dari laporan keuangan juga ya, deal juga sekarang udah lumayan bagus gitu ya. Oke, nah ini transaksi harian sehari itu 205.400 lot. Ini yang mau beli 477.000 lot. Ya kalau misalkan dihitung aja, misalkan ini kan cuman 200 perak misalkan ya harganya, misalkan itu 100 lotnya itu kan, satu lotnya berarti kan 200.000, 100 lotnya itu kan 2 juta. Kalau 1000 lotnya aja 20 juta. Kalau misalkan di sini transaksinya sampai 500.000 ya, 10.000 lot itu kan 200 juta ya. Kalau misalkan 1000 lot ya, 100.000 lot itu hampir 2 miliar ya. Ini kalau 500, 5 kali 2 ini 10 miliar transaksi per menitnya ini, kurang lebih kan. Yang jualnya ini kurang lebih 2 kali 4 miliar ya per menitnya yang mau beli ini. Jadi otomatis ini seperti yang di pasar aja, semakin banyak tinggi permintaan maka harga akan
cenderung naik gitu. Gitu, ini lumayan nih laporan keuangannya, kita bisa cek juga. Nih, activity Brok Sumari, laporan keuangan. Bentar ya. Fundamental. Oke, fundamental tuh. Ini total misalkan cashnya dia punya 1 T gitu ya. 2023. Terus banyak sih, total equity-nya 6,3 T, pendapatnya 4,9 T, gross profit atau keuntungan kotor 2,1 T. Terus operasing, jadi yang dipakai duit buat operasional gaji karyawan dan lain-lain 1,7 triliun. Net profitnya itu 79 miliar. Nah ini tahun 2023 itu yang laporan keuangan yang kuartal 2 yang dari bulan April sampai September. Nah yang kalau misalkan Januari sampai Maret itu 2,4 T pendapatannya, terus bersihnya 39 miliar. Kenapa ini kok cuman segini? Karena masih banyak utang ini sebenarnya perusahaan. Nanti kalau utangnya udah kebayar-bayar mungkin bisa bagi dividen. Terus untuk PBV itu artinya adalah nilai buku atau nilai nilai wajar perusahaan gitu ya. Jadi ibaratnya nih kita punya perusahaan gitu ya, kita sudah audit misalkan total dari keseluruhan aset, dari omset, dari semuanya perusahaan gitu nilainya adalah 10 juta. Nah 10 juta ini dibagi nih ke dalam misalkan yang dibagi ke dalam misalkan 10 lembar saham ya. Nah 10 lembar saham itu berarti satu nilai sahamnya itu adalah 1 juta. Nah ya udah kita laporan tuh ke Bursa Efek Indonesia bahwa kita mau daftarin perusahaan. Ya udah kata Bursa Efek siap untuk ditawarkan ke masyarakat. Berapa persen yang akan dijual ke masyarakat? 30%. Berarti kan cuma 3 lembar saham. Berarti kan 3 juta yang akan dimiliki oleh masyarakat. Nah yang 3 lembar saham ini harga awalnya menurut keseluruhan kan satu lembarnya 1 juta ya kan. Nih 1 juta belilah sama orang nih, sama 3 orang, 3 orang. Udah kecukupan lah kalau si perusahaan mah udah ada masuk dana. Nah yang 3 orang ini yang pegang 3 lembar ini dia bisa hold atau bisa jual. Nah yang kita jual belikan ini itu yang 3 lembar ini ibaratnya nih, cuman kan ini ada jutaan lembar ya. Jadi misalkan nih harga perusahaan nih 1 juta. Ya udah sampai naik bisa 1 lembar tuh bisa 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu ya harganya. Nah, sekarang sesuai berjalannya waktu perusahaan tuh mengalami kerugian, orang jadi yang pemilik saham itu yang udah beli tuh kayak merasa gimana ya, ini perusahaan kayaknya rugi nih. Ya udah gue mau jual aja nih lembaran saham ini gitu kan, karena sudah tidak menguntungkan, rugi gitu ya, sampai harganya itu dari yang harga wajarnya 1 juta itu jadinya cuma 0,34, artinya cuma 340.000 gitu ya, karena kondisi pandemi kemarin kan banyak merugi tuh perusahaan-perusahaan properti dan lain-lain kan. Orang ke hotel juga nggak nginep, pembangunan hotel juga nggak ada gitu ya, malah rugi gitu ya. Akhirnya nilai saham juga turun karena kepercayaan investor gitu ya, si pemegang saham ini merasa bahwa ini tidak akan memberikan keuntungan gitu. Nah kita akhirnya sebagai orang baru kita beli gitu karena harganya nih lagi turun gitu ya, lagi turun, kita beli dengan target
ini nih akan kembali ke harga 1 juta gitu ya, atau bahkan lebih karena perusahaan pernah misalkan harga wajarnya perusahaan menurut hitungan kan udah 17 juta nih ibaratnya nih, udah 17 juta. Nih berharapnya sampai ke situ karena kalau menurut dari laporan memang waktu itu memang rugi gitu ya. Rugi tapi sekarang udah pulih nih, hutang udah sedikit. Terus keuntungan udah ada tuh kan. Kalau misalkan 2022 kita cek 2022 ya, 2022 kan gross profitnya aja dia minus tuh kan, net profit aja minus 162 miliar kan, minus tuh. Ini 2021 minus juga tuh 23 miliar kan, gitu. Gimana untung, orang ketakutan kan, tapi sekarang udah profit ya gitu, dan harga sahamnya belum naik. Makanya kita bisa untuk saham ini bisa hold gitu. Oke, bisa hold antara misalkan entah itu kita coba misalkan 1,5 bulan, 2 bulan gitu ya, atau kemungkinan kalau memang misalkan bisa menembus batas yang tadi, batas atas, ya udah kita lanjutkan aja hold sampai misalkan batas kenaikannya sampai di mana gitu. Ya siapa tahu misalkan entah itu misalkan bigger kan, jika misalkan 400% gitu ya dalam kurun waktu 6 bulan atau 1 tahun kan. Kita lihat perkembangan perusahaan, nanti laporan keuangan pas kuartal 3 belum keluar. Itu di ini nanti kuartal 3 keluar tuh bulan Oktober. Oktober ya, Oktober November, Oktober gitu ya, Oktober. Nanti Januari tuh laporan kuartal 4 gitu. Jadi 1 tahun itu perusahaan tuh wajib melaporkan 4 kuartal untuk laporan keuangan, kinerja perusahaan, duitnya dipakai apa aja, terus duit keuntungan jadi kemanain, nanti ada apakah nanti perusahaan akan membagikan dividen keuntungan itu atau keuntungan perusahaan itu akan direinvestasikan, entah itu untuk pembelian lahan, untuk pembangunan ini gitu kan ya, macam-macam gitu. Oke, siap untuk review saham dealnya seperti itu.